Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Apriyadi selaku moderator kelompok 14. Di sini saya dan rekan saya bernama Reza Pratama akan menampilkan video presentasi tentang materi etos kerja dari mata kuliah Etika Profesi. Sebelum memulai presentasi, saya dan rekan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Indri Permana SPD MPD. Baiklah, di sini materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya bernama Reza Pratama. Apakah kalian tahu apa itu etos kerja? Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan hal yang terbaik. Menurut KBBI, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Dalam dunia kerja, sikap ini sangat penting karena mencerminkan kualitas diri dari seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki etos kerja biasanya akan lebih dihargai karena bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, tekad dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan membuat mereka mendapatkan nilai dari yang lain, sehingga meningkatkan kemungkinan dalam kesuksesan akhir. Apakah penting memiliki etos kerja dan apakah fungsi dari etos kerja? Pentingnya memiliki etos kerja. Ketika kamu memiliki etos kerja yang baik, bukan hanya dirimu yang mendapatkan manfaatnya, melainkan juga orang lain. Hal ini karena etos kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kerja keras dan rasa bertanggung jawab yang kamu tunjukkan dapat mempengaruhi kinerja rekan kerja, bahkan atasanmu. Fungsi dari etos kerja. Yang pertama, mendorong seseorang untuk bertindak. Misalnya ketika seseorang sering melakukan tindakan karena dorongan, baik dari diri sendiri ataupun pihak luar, tentu saja itu adalah hal yang bagus. Mengapa begitu? Itu memberikan arti bahwa orang tersebut memiliki semangat bekerja yang baik. Mereka mau bekerja dengan giat dan aktif serta memiliki kepercayaan diri. Sifat bertanggung jawab pun juga dimilikinya sehingga ketika diberikan tugas khusus, orang tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Yang kedua, memberikan gairah untuk lebih giat. Bekerja dengan gairah tinggi menghasilkan dorongan untuk lebih giat dalam bekerja dan melakukan rutinitas sehari-hari. Namun, tentu mendapatkan gairah tersebut tentu saja tidak didapatkan dengan mudah. Di dalam dirinya harus ada etos kerja yang baik. Tanpa adanya nilai etos kerja yang optimal, maka sulit untuk mendapatkan gairah bekerja agar lebih giat. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik. Dunia kerja memang selalu diisi dengan perubahan. Ketika Anda menduduki suatu jabatan, maka jangan aneh jika tiba-tiba dipindahkan ke divisi lain, bahkan bisa naik jabatan. Namun dengan tanggung jawab yang lebih besar. Hal itu bukan sesuatu yang tak lazim. Perubahan ini biasanya didasari oleh persaingan bisnis. Memberikan respon yang baik atas perubahan bisa dengan memiliki etos kerja. Etos kerja sangat menentukan bagaimana seseorang mampu mempertahankan eksistensi dirinya bekerja lebih baik. Sebaliknya, jangan pandang perubahan ini sebagai hal yang menyulitkan. Dengan adanya perubahan, maka Anda dapat memperbanyak pengalaman dan memanfaatkan kesempatan untuk semakin maju. Lalu, apa sajakah karakteristik dari etos kerja? Yang pertama, disiplin.
Disiplin adalah hal yang tak terlepas dari sebuah keberhasilan. Disiplin dalam hal ini bukan hanya terbatas pada ketepatan waktu atau sebagainya, melainkan bagaimana seseorang mampu berkomitmen pada hal-hal yang sudah direncanakan. Orang yang memiliki etos kerja akan tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka dan tidak akan teralihkan oleh kepuasan yang bersifat sementara. Yang kedua, menghargai waktu. Sejalan dengan disiplin, orang-orang yang memiliki etos kerja sangat menghargai waktu. Mereka biasanya enggan untuk melakukan kegiatan yang kurang penting. Mungkin istilah waktu adalah uang, termasuk nilai yang mereka pegang. Yang ketiga, inisiatif. Ini merupakan poin yang cukup penting. Orang yang memiliki etos kerja tidak akan ragu untuk mengemukakan pendapatnya ketika memiliki sebuah ide. Mereka cenderung merasa kurang puas ketika tidak ikut terlibat dalam sebuah aktivitas seperti tim proyek. Yang keempat, bertanggung jawab. Seperti yang kamu ketahui, rasa tanggung jawab merupakan dasar dari timbulnya kepercayaan. Orang dengan etos kerja yang tinggi, mereka selalu menempati janji. Mereka akan selalu memprioritaskan pekerjaan yang telah mereka ambil agar dapat menyelesaikannya. Yang kelima, memiliki dedikasi yang tinggi. Orang yang memiliki etos kerja akan selalu memberikan 100% kemampuan yang mereka miliki. Mereka jarang terlihat ragu karena hal tersebut dapat berdampak pada kualitas yang dihasilkan, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan selalu memuaskan dan jauh dari kata mengecewakan. Manfaat apakah yang didapat jika memiliki etos kerja, dan bagaimana cara untuk menumbuhkan etos kerja? Manfaat memiliki etos kerja: yang pertama, membangun citra diri yang baik. Dedikasi dan kerja keras yang selalu kamu tunjukkan dapat meningkatkan kepercayaan rekan kerjamu. Mereka tidak ragu akan berbagai ide yang kamu ajukan atau ketika kamu ditunjuk sebagai ketua dari tim proyek. Selain itu, kamu juga akan dikenal sebagai sosok pekerja keras dan dapat diandalkan. Hal ini tentunya menjadi langkah yang tepat bagi kamu yang sedang membangun personal branding atau citra diri yang baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Hal ini tidak terlepas dari kedisiplinan dan menghargai waktu. Orang yang terus meningkatkan etos kerja akan berpikir dua kali ketika melakukan hal-hal yang dirasa tidak penting. Mereka akan lebih menghargai waktu yang mereka miliki untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga hal tersebut juga berdampak pada kualitas yang baik dari pekerjaannya. Yang ketiga, kepuasan kerja. Ketika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan, tentunya berdampak pada kepuasan kerja. Pekerjaan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan hasil yang baik tidak terlepas dari etos kerja, sehingga perasaan bangga akan hal yang telah dilakukan tersebut menjadi modal yang baik di masa depan. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Raffi Apriyadi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Cara menumbuhkan etos kerja. Yang pertama, awali dari diri sendiri. Ini merupakan bagian yang paling dasar. Setiap hal yang ingin kamu capai pasti berawal dari diri sendiri. Ketika kamu ingin menumbuhkan etos kerja, kamu harus meyakinkan dirimu untuk melakukan segala hal untuk mencapainya. Ketika kamu tidak memiliki pemicu yang kuat, kamu dapat menjadikan orang-orang terdekat sebagai sumber inspirasi. Hal ini bisa dari keluarga atau rekan kerja, tapi yang terpenting kembali kepada dirimu sendiri. Yang kedua, tanamkan sikap disiplin. Untuk menumbuhkan rasa disiplin, kamu bisa mengawalinya dengan menghindari kebiasaan menunda-nunda. Ketika ada sesuatu hal yang bisa diselesaikan sekarang, maka cobalah untuk menyelesaikannya. Memang tidak mudah untuk menjadi disiplin, apalagi ketika banyaknya godaan yang membuat kamu lalai.
Namun, kamu dapat melewatinya dengan tetap fokus dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Yang ketiga, gunakan waktu dengan bijak. Cobalah membiasakan menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting. Memang benar, terkadang kita butuh hiburan, tapi jika kebablasan, pekerjaan yang harus selesai malah harus diundur. Oleh karena itu, upayakanlah untuk selalu menyelesaikan tugas apapun tepat waktu, sehingga ketika kamu terbiasa, niatan untuk menunda-nunda dapat dihindari. Yang keempat, hindari segala gangguan sebanyak mungkin. Gangguan akan selalu mengalihkan perhatianmu dari hal-hal yang penting, karena setiap orang pasti memiliki fokus terbatas pada tugas-tugas yang mereka lakukan. Agar kamu dapat meningkatkan fokus, khususnya dalam melakukan aktivitas kerja, cobalah untuk menghindari hal-hal yang mengganggu, misalnya seperti gangguan media sosial di waktu kerja. Yang kelima, jangan biarkan kesalahan mematahkan semangat. Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, jangan biarkan kamu tenggelam dalam kekecewaan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi semangat kerja. Coba biasakan untuk mengubah kesalahan yang dilakukan menjadi sumber evaluasi diri. Dengan melakukan hal tersebut, kamu dapat terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Yang keenam, tetap seimbangkan waktu bekerja. Memiliki etos kerja yang baik tidak berarti kamu harus selalu terpaku pada monitor komputer. Kamu harus mengetahui segala mana batasan dirimu dalam bekerja. Hal ini termasuk untuk menyediakan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan tidur yang tepat, dan pola makan yang benar. Ketika ada yang salah ketika kamu meluangkan waktu untuk bersantai, hal ini dapat menjadi momen untuk mengisi ulang energimu. Dengan tetap merasa bahagia, dapat membantu menciptakan perspektif positif di tempat kerja. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.